Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Hadir semua? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Belum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badiil hadi ila bayani mahyair rasyadi. Amadda ba'da nuzur sama mat tamsal bayan fi suduril ulama. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlapih Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik, ada yang sudah tahu pelajaran kita pada hari ini mengenai apa? Baik, pada hari ini tema kita yaitu indahnya kehidupan bermakna. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian kehidupan bermakna? Belum, Pak. Jadi, kehidupan bermakna kehidupan bermakna itu adalah kehidupan yang diisi dengan iman yang benar, amal yang soleh, amal yang soleh dan dan ikhlas, perilaku yang terpuji, di mana di mana perilaku itu mencerminkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana setiap aktivitas, baik itu ibadah ritual maupun aktivitas sosial yang bernilai ibadah, apabila dilakukan itu niatnya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri kehidupan Aman, Pak. bermakna yaitu yang pertama, memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita melakukan apapun pekerjaannya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentunya kita sebagai umat muslim, kita ditekankan untuk bertakwa kepada Allah, yaitu mengerjakan segala perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Tentunya kita sebagai makhluk sosial, kita masih memerlukan yang namanya interaksi dengan orang lain. Maka kita harus peduli terhadap orang lain juga. Seterusnya, ada yang sudah tahu apa itu pengertian iman? Baik, iman itu berarti kita percaya atau membenarkan secara membenarkan bahwa kita Allah rukun iman yang 5. Ya, rukun iman yang 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Di mana iman ini berfungsi sebagai fondasi dalam kehidupan seorang muslim. Tanpa iman ini, amal dan perbuatan tidak akan memiliki nilai. Baik, di sini Bapak sudah membuat PPT untuk memudahkan Ananda sekalian untuk mengetahui
Aduh, Hasan. Berbagi layar. Tuh. Baik, di sini Bapak sudah memberikan atau membuat PPT di mana ini memudahkan Ananda untuk mengerti atau memahami pelajaran kita hari ini. Di mana nanti Ananda harus membaca serta menjawab pertanyaan Bapak di akhir pelajaran kita nanti. Seterusnya mengenai Islam. Islam adalah sikap tunduk dan patuh dan taat kepada Allah yang tampak dalam ibadah dan akhlak sehari-hari. Di mana Islam ini berarti berserah diri dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam itu mewujudkan melalui pengalaman rukun Islam, yaitu yang pertama mengucap dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Kita sudah diwajibkan bagi kita untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Selanjutnya, yang ketiga itu kita sebagai Islam, kita wajib menunaikan zakat. Di mana menunaikan zakat ini biasanya kita lakukan pada bulan puasa akhir. Yang keempat yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima menunaikan ibadah bagi yang mampu, ibadah haji. Jadi Islam itu merupakan perwujudan nyata dari iman dan bentuk amal lahiriah seorang yang beriman akan tampak keislamannya melalui ibadah dan perilaku sehari-hari. Seterusnya di bawahnya itu ihsan. Ihsan adalah ibadah seolah-olah Allah melihat kita atau yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Di mana ihsan ini jika tidak mampu merasakan demikian, maka keyakinan bahwa Allah itu selalu melihat kita. Ihsan ini melahirkan yang pertama keikhlasan dalam beramal. Jadi ketika kita melakukan ibadah beramal, kita selalu merasa ikhlas dan kita merasa bahwa Allah itu melihat tanpa mengharapkan pujian orang lain. Yang kedua itu kesungguhan beribadah. Tentunya kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah, sebagaimana pada dalil fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga itu akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam agama Islam kita ditekankan untuk menonjolkan namanya akhlak mulia. Sebagaimana Rasul juga diturunkan atau inna bistunilkami makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul itu diciptakan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi ihsan itu menjadi penyempurna iman dan Islam. Dengan ihsan, ibadah tidak hanya bersifat formal, tetapi dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Di situ di bawah ada dalil pendukungnya, nanti Ananda carikan. Dan selanjutnya keterkaitan iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana iman ini adalah keyakinan dalam hati, sedangkan Islam itu adalah pelaksanaan keyakinan tersebut dalam bentuk perbuatan.
Sedangkan ihsan itu adalah kualitas dan ruh dalam setiap perbuatan. Jadi ketiganya itu membentuk pribadi muslim yang seimbang antara keyakinan, amal, dan akhlak. Selanjutnya itu ketika kita melaksanakan yang tiga tersebut, kita menjadi yang namanya insan kamil. Insan kamil merupakan manusia yang memiliki iman yang kokoh, menjalankan Islam secara konsisten, dan berakhlak mulia berdasarkan nilai ihsan. Di mana ciri-ciri insan kamil ini yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya jujur, amanah, dan bertanggung jawab, dan seterusnya memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan menjadi keteladanan bagi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi, kehidupan bermakna dalam Islam mewujudkan melalui interaksi iman, Islam, dan ihsan. Di mana iman ini menjadi dasar keyakinan, dan Islam itu menjadi bentuk pengalaman, dan ihsan itu menjadi ruh yang penyempurna amal. Ketiganya akan membentuk pribadi muslim yang utuh dan berakhlak mulia. Tidak. Anak Pak. Baik. Andu mah. Selanjutnya, berhubung materi kita sudah Bapak jelaskan, ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya? Sudah Pak. Tidak ada, Bapak akan mencoba kali tadi itu atau memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Baik Pak. Sini Bapak akan bertanya kepada Ananda Ahmad Irwandi. Siap Pak. Anda Ahmad Irwandi, coba Ananda jelaskan pengertian kehidupan bermakna menurut Islam. Baik Pak. Kehidupan bermakna itu dalam Islam tentunya Pak, yang pertama apa tadi, ihsan atau Islam, iman, dan ihsan Pak. Orang yang mengamalkan iman, Islam, dan ihsan, kemudian ihsan itu adalah sebagai penyempurna daripada amal, itulah yang dimaksud dengan manusia yang sempurna dalam iman. Demikian Pak. Baik, jawabannya bagus sekali. Coba tangan kasih tepuk tangan kepada dasar kita. Selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada Ananda Ahmad Hasan. Baik Pak. Ananda Ahmad Hasan, mengapa iman disebut sebagai fondasi dalam kehidupan seorang muslim? Kenapa iman disebut dalam fondasi setiap jawabannya Bapak, karena kan Tapi nama punya kan? iman adalah kunci dari keyakinan kita kepada Allah SWT, karena arti dari iman itu adalah percaya. Kita percaya dalam hati dan dalam lisan bahwasanya kita mengakui bahwa Iman itu sebagai baik, Bapak jelaskan kembali. Jadi iman itu merupakan fondasi bagi muslim. Di mana iman itu ada 5. Yang pertama, mempercayai adanya Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir. Jadi kita
menunjukkan keimanan kita itu yaitu kita mempercayai dan melakukan segala perintah Allah Bisa. dan melakukannya itu dengan ikhlas dan sebagainya. Seterusnya Bapak akan bertanya kepada Ananda Mahdawani. Halo, Ananda Mahdawani. Mahda Apa bertanya. peran ihsan dalam penyempurnaan ibadah seseorang? Bapak ulangi. Pertanyaannya bro. Bapak ulangi. Apa peran ihsan dalam menyempurnakan ibadah seseorang? Sebagai penentu kualitas iman seseorang. Itu aja ya. Yaitu sebagai penentu kualitas iman seseorang, Pak. Apa Ananda coba diulangi? Tolong mic-nya dinyalain. Yaitu penentu kualitas kehidupan seseorang, Pak. Ya. Jadi ihsan itu menyempurnakan ibadah seseorang itu kita merasa bahwa Allah itu melihat kita dalam beribadah. Oleh karena itu kita melakukan ibadah tersebut dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Bapak rasa semuanya sudah paham. Jika kurang paham, PPT atau yang Bapak share tadi ke grup dibaca-baca. Dan Bapak akan memberikan kuis nanti dan Bapak akan share dan mekanismenya. Soalnya itu ada 5 dan tiap pertanyaan itu ada 20 poin. Dan dalam linknya hanya boleh masuk dalam 1 kali dan tidak bisa keluar ke aplikasi lain. Jadi Bapak rasa cukup sekian. Kita sudahi saja dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.